Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengarnya dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kebaikan, kesehatan, serta kelancaran senantiasa menyertai kita, orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, dan seluruh umat di dunia ini. Menyikapi berita demi berita, informasi demi informasi, baik itu tentang kabar COVID, kabar vaksin, kabar konflik, bahkan kabar PPKM pun membanjiri, baik di media sosial dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi, apapun yang memang sudah menjadi hak dalam arti bukan hak kita, melainkan hak menurut Allah. Tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai umat yang beragama, yang meyakini adanya Tuhan kita, tentunya kita wajib hukumnya untuk menerima, tanpa harus mengeluh, tanpa harus bergerutu, melainkan adalah mencari solusi-solusi terbaik untuk hidup dan kehidupan yang lebih baik. Lepaskan pikiran sejenak, tanpa dihiasi dan tanpa dibayang-bayangi oleh fenomena yang terjadi pada saat ini. Yang paling utama untuk saat ini, tanpa terlalu berpaku dalam informasi ataupun media-media sosial, karena kita sendiri tidak tahu itu berita yang real, fakta, atau hoax. Yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan, bagaimana cara kita menjaga keimanan serta kebaikan atas diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Untuk kali ini, yang kita tekankan adalah menjaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani dan rohani kita. Adapun tip-tip untuk menjaga kesehatan kita, yang diantaranya, kesehatan itu merupakan kekayaan sejati dan bukan kepingan emas dan perak. Kenapa seperti itu? Karena kita sendiri tidak mampu dan tidak bisa mengganti dari hal yang terkecil dari Tuhan kita, yakni oksigen. Kenapa seperti itu? Mungkin kalau di rumah sakit saat ini ketika kita membutuhkan oksigen, kita bisa menggantikan dengan uang, itu pun kalau ada. Kalau tidak, kita tidak bisa berkata lain. Yang kita bahas saat ini adalah oksigen yang telah kita rasakan dan kita hirup setiap harinya. Jika Anda sadar harga oksigen saat ini berapa, kita bisa kalikan dalam masa hidup kita selama 10, 20, 30, bahkan ada yang hampir 100 tahun hidup muka bumi ini. Tentunya kalau dalam 1 detik saja kita sudah menghirup, 1 menit saja kita berapa kali menghirup, dan 1 jam kita totalnya sudah ratusan kali kita menghirup, dan 1 hari kita sudah 1000 kali hirup, sudah ribuan kali hirup. Tentunya kita sendiri tidak akan mampu jika kita harus dan diharuskan untuk membayar dari hal yang paling sepele dan paling remeh yang tidak semua orang menyadari itu, yakni nikmat sebuah nafas, yakni oksigen. Untuk itu yang paling kita utamakan dan yang paling harus kita tingkatkan, yakni
tingkat rasa syukur kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Tuhan kita tidak pernah berhitung butiran udara, air, dan lain sebagainya adalah sebuah wujud nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita untuk kita. Marilah sedikit kita renungkan, bukan hal tuntutan, bukan hal menggumam atau mungkin berbisik pada diri kita tentang berita-berita yang beredar saat ini. Bahkan ketika kita lagi pusing dalam sebuah informasi satu hal, kita dipusingkan lagi dari berita selanjutnya, dan kita akan lebih pusing lagi ketika ada berita yang selanjutnya datang. Dan itu tidak akan ada habisnya. Untuk itu, yang paling utama untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Terkadang orang berucap dan berkata itu mudah, namun belum tentu semua orang itu bisa melakukannya. Pada saat kita dilelahkan dalam sebuah pekerjaan, bersyukurlah ketika Anda merasa lelah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa sekuat Anda. Kita terlalu memandang ke depan dan ke atas. Itu membuat kita kehilangan rasa syukur kita. Tapi cobalah Anda melihat sisi samping kanan dan kiri Anda, bahkan sisi yang ada di belakang Anda. Mereka jauh dari takaran Anda. Jangan pernah lelah untuk bersyukur, karena tatkala kita lengah dan lupa untuk bersyukur, Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah memutus rezeki kita atau mungkin kebutuhan kita, keperluan kita. Yang perlu kita tingkatkan adalah kesadaran kita untuk meningkatkan rasa syukur itu dengan cara mengingat dan memperbaiki hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia di sekitar kita. Karena ada rumusan yang menyatakan semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kamu merasakan ketika mencapainya. Ini adalah bentuk karunia yang terbesit dari kita. Kita tidak menyadari bahwa itu semua karena dimudahkan oleh Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jenius atau bisa, melainkan Tuhanlah yang memudahkan urusan kita. Berlarilah ketika kamu bisa, berjalanlah jika harus, merangkak jika perlu, tapi jangan pernah lupa dan menyerah. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Bila mana ada kurang dan lebihnya kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.